Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramdhani Febriansyah dengan NIM 2012375 dari kelas 3J Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, saya di sini memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Ayatullah Khumaini MPD. Baiklah, saya di sini menjelaskan tentang asuransi jiwa. Baiklah, saya di sini menjelaskan tentang 3 materi. Yang pertama, menjelaskan tentang pengertian asuransi jiwa. Yang kedua, pandangan ulama terhadap asuransi jiwa. Yang ketiga, dalil-dalil dari pendapat ulama. Yang pertama, akan saya jelaskan pengertian asuransi jiwa. Asuransi adalah diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu. Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga yang disebabkan seseorang meninggal terlalu cepat dan hidupnya terlalu lama. Dalam perspektif Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu. Maka dapat kita ambil kesimpulannya bahwasannya asuransi syariah atau yang kita kenal dengan takaful merupakan pihak yang bertanggung penjamin atas segala resiko kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami oleh nasabah atau pihak pertanggung. Dalam hal ini, si tertanggung mengikat perjanjian penjaminan risiko dengan si penanggung atas barang atau harta, jiwa, dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil yang mana kerugian atau keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak. Tujuan semua asuransi untuk mengadakan persiapan menghadapi kemungkinan bahaya dalam kehidupan dan hubungan perdagangan manusia. Baiklah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pandangan ulama. Masalah asuransi merupakan masalah ijtihad karena tidak dijelaskan secara tegas dan eksplisit di dalam nas Al-Quran dan Al-Hadis. Akibatnya terjadi kontroversi di antara ulama dan cendekiawan muslim mengenai status hukumnya. Di kalangan ulama dan cendekiawan muslim ada 4 pendapat tentang hukum asuransi. Yang pertama, mengharamkan asuransi dalam segala hal. Yang kedua, membolehkan semua asuransi dalam prakteknya sekarang ini. Yang ketiga, membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial. Yang terakhir, menganggap subhat. Baik, yang terakhir saya menjelaskan tentang dalil-dalil dari pendapat ulama. Di kalangan umat Islam ada anggapan bahwa asuransi itu tidak Islami. Orang yang telah melakukan asuransi sama halnya dengan orang yang mengingkari rahmat Allah.
Allah lah yang menentukan segalanya dan yang memberikan rezeki kepada makhluknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah menjadikan untukmu di bumi sumber-sumber penghidupan, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Orang yang melibatkan diri ke dalam asuransi adalah termasuk salah satu ikhtiar untuk menghadapi masa depan dan masa tua. Namun karena masalah asuransi ini tidak dijelaskan secara tegas di dalam nas, maka masalahnya dipandang sebagai masalah ijtihadi, yaitu perbedaan pendapat sukar dihindari, dan perbedaan pendapat tersebut mesti juga dihargai. Jadi kesimpulannya dari video ini, yang pertama, asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga yang disebabkan seseorang meninggal terlalu cepat dan hidupnya terlalu lama. Yang kedua, masalah asuransi merupakan masalah ijtihadi karena tidak dijelaskan secara tegas dan eksplisit di dalam nas, Al-Quran, dan Al-Hadis. Akibatnya terjadi kontroversi di antara ulama dan cendekiawan muslim mengenai status hukumnya. Yang ketiga, di kalangan ulama dan cendekiawan muslim terbagi menjadi 4 pendapat tentang asuransi, yaitu pendapat yang mengharamkan, pendapat yang membolehkan. Yang ketiga, pendapat yang membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial. Yang terakhir, pendapat yang menyatakan bahwa asuransi adalah syubhat. Baiklah, itulah akhir dari video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.